Is it only women that you eat? That's where the market is. Plus, women just taste better. I cooked us something. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul Fresh ini menceritakan seorang wanita yang penasaran dengan cinta, tetapi benci untuk proses perkenalan. Dia lebih suka mencari pasangan melalui sebuah aplikasi, namun tidak pernah menemukan yang cocok. Hingga pada akhirnya, secara tidak sengaja dirinya bertemu dengan seorang pria di sebuah supermarket. Terbuai dengan pesonanya yang manis, hubungan mereka pun berlanjut. Pada saat kencan pertamanya di bar, pria ini mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter bedah. Dan setelah mereka berpacaran, dirinya diajak untuk liburan akhir pekan, tetapi memintanya untuk singgah terlebih dahulu di rumahnya dan berjanji akan pergi esok hari. Namun, pada akhirnya kencan ini tidak seperti yang diharapkan. Dia malah terjebak dan mengetahui fakta bahwa pasangannya ini adalah seorang kanibal. Lanjut guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik, muda dan fresh yang sedang berada di dalam mobilnya. Wanita ini bernama Noah. Dia janji bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya lewat aplikasi kencan. Setelah makan bersama, Noah pun tak tertarik dengan pria ini karena terlihat seperti ingin memanfaatkannya saja. Belum lagi tingkahnya yang membuat Noah sedikit jengkel. Esok hari, Noah dan sahabatnya pun sedang latihan tinju bersama. Wanita ini bernama Molly. Teman baiknya ini selalu mendukung Noah dalam setiap apa yang ingin Noah lakukan, termasuk dalam memilih pria. Dia selalu mengingatkan Noah untuk berhati-hati dengan pria yang baru dikenal. Scenes pun berlanjut ke minimarket, di mana Noah yang sedang berbelanja bertemu dengan seorang pria yang tak dikenalnya. Pria ini coba menegurnya dan mengajaknya mengobrol. Noah yang ramah pun coba berinteraksi dengannya. Hingga pria ini memberanikan diri untuk meminta nomor handphonenya. Kencan mereka pun berlanjut. Dia mengaku adalah seorang dokter bedah. Dia sudah terbiasa membedah manusia dan memotong daging mereka. Noah semakin lama semakin jatuh hati dengan pria yang bernama Steve ini, sampai mereka pun beradu kekuatan di atas ranjang, seperti ABG yang lagi dimabuk asmara. Noah pun curhat ke Molly tentang pria tersebut. Dia cukup nyaman dan menyukainya. Dia juga menceritakan di mana mereka makan dan berkencan, karena kafe tersebut tempat biasa Noah dan Molly suka nongkrong. Noah dengan Steve pun semakin mesra. Tak lama dirinya diajak Steve untuk ngedance dan menikmati kebersamaan mereka berdua. Noah yang tak biasa dance pun agak terlihat kaku, hingga Steve coba membimbingnya. Setelah itu, Steve berkata pada Noah kalau dirinya ingin mengajaknya ke suatu tempat. Dia yang sedang jatuh cinta, tanpa mikir panjang pun langsung mengiyakan permintaan pacarnya tersebut. Noah pun melapor ke Molly jika dia ingin pergi berlibur dengan Steve. Namun temannya ini tak menyetujuinya begitu saja, mengingat Noah baru kenal dengannya. Molly khawatir jika terjadi sesuatu. Namun Noah yang dibutakan oleh cinta tak memperdulikan nasihat sahabatnya. Lalu dirinya mengirim foto Steve dan berjanji akan mengabari temannya ini sesampainya di sana. Singkat cerita, mereka pun pergi. Steve mengatakan pada Noah kalau mereka akan ke rumah Steve dulu sebelum berlibur. Dia pun setuju. Sesampainya di sana, Noah memperhatikan sekeliling. Dia cukup kagum melihat rumah Steve yang mewah dan berkelas. Lalu Steve menawarinya untuk minum. Hingga tiba-tiba, You're gonna need a bathing suit. Why are you sitting so far away? Noah yang tersadar pun heran melihat dirinya sudah diikat dengan rantai oleh Steve. Dia pun memintanya untuk melepaskan, namun Steve tidak mau melakukan hal tersebut. Noah sampai memohon padanya, tapi pria kanibal ini dengan cukup tenang menjelaskan alasannya ke Noah bahwa dia mengikatnya karena pekerjaannya adalah membedah dan menjual daging manusia dengan cukup mahal untuk orang-orang kaya yang doyan memakannya. So you mean
the fresher the meat, the better. So, I'm gonna keep you alive for as long as I... Noah pun berontak seketika. Dia menangis sejadi-jadinya. Lalu Steve meninggalkannya di ruangan gelap itu. Di tengah kepanikannya, Noah menjerit meminta tolong. Tiba-tiba, terdengar suara wanita dari ruang sebelah yang jadi korban juga seperti dirinya. Wanita itu bernama Penny. Mereka pun berkenalan. Noah menanyakan padanya apakah ada lagi wanita selain mereka berdua yang disekap di sini. Dia pun mengatakan satu orang lagi berada di sebelahnya, namun sudah gila karena tak mampu bertahan. Di lain tempat, terlihat Molly yang sedang berada di kantornya coba mencari tahu siapa pria yang membawa Noah. Dia lalu mendapat kiriman foto air terjun dari temannya itu. Molly sudah mulai curiga karena dia tahu persis bagaimana sahabatnya. Hingga dia coba mencari gambar air tersebut di internet, dan ternyata dugaannya benar bahwa itu adalah gambar yang diambil dari Google. Dengan kata lain, handphone Noah dikendalikan oleh Steve. Steve terlihat sedang mempersiapkan daging pesanan. Sudah banyak wanita yang menjadi korbannya. Dia lalu memasukkan potongan-potongan daging itu ke dalam kotak untuk dikirim ke pelanggan. Hingga tiba di mana Steve akan membedah daging Noah sedikit demi sedikit. Dirinya yang tak bisa bergerak pun hanya menangis saja. Steve membiusnya lalu memotong daging bokongnya. Noah hanya pasrah melihat keadaan yang menimpa dirinya. I'm taking your ass. Noah, it's gonna be okay. Molly coba mendatangi kafe tersebut. Dia coba mencari tahu kepada bartender, yang mana dia juga kenal dengannya. Dia meminta identitas kartu kredit Steve pada pria itu. Ketika malam, Molly kembali melacaknya, dan dia mendapatkan foto keluarga beserta alamat rumahnya. Keesokannya dia pun segera menuju ke sana. Noah yang lemas tak berdaya setelah dibedah oleh Steve, terlihat membaca sebuah majalah, di mana tertulis artikel tentang cara membuat pria takluk pada wanita dengan senyuman. Dia pun berencana untuk mempraktekkan cara itu kepada Steve. Seketika Steve pun mendatanginya. Lalu Noah menanyakan padanya mengapa Steve mau bercinta dengannya. Dengan gugup pria ini menjawab karena dia menyukai Noah sejak awal bertemu. Namun itu adalah sebuah kesalahan karena niatnya hanya ingin membedah daging wanita cantik ini. Di lain tempat, Molly pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah Steve. Dia bertemu dengan istrinya. Molly pun mengatakan bahwa dia mencari teman yang bernama Noah yang pergi bersama Steve namun tak kunjung kembali. Istrinya Steve menjawab bahwa dia tak tahu soal itu. Molly kembali meyakinkan wanita ini bahwa dia mendapat kabar mereka pergi ke suatu tempat. Namun lagi-lagi istrinya ini menyanggah bahwa dia tak tahu apapun soal suaminya. Tiba-tiba Steve pun pulang ke rumah. Tanpa basa-basi, Molly menanyakan keberadaan Noah padanya. Namun Steve terkesan pura-pura bodoh dan mengatakan bahwa dia tak mengenal temannya itu. Molly yang curiga pada Steve seketika mengambil inisiatif untuk coba menghubungi handphonenya Noah, dan tiba-tiba Oh, it's you. Well, you shouldn't have done that. Noah yang sebelumnya pernah menanyakan pada Steve bagaimana rasanya daging manusia, akhirnya ditawari oleh Steve untuk mencicipinya. Pria ini sudah menyiapkan masakan lezat dan mahal untuknya. Dengan gugup, Noah pun mencobanya. Lalu Steve mengatakan bahwa ini makanan yang sangat mahal, $30.000 per porsinya, dan lebih mahal jika orang tersebut masih hidup. Noah pun senyum simpul mendengarnya sambil berkata bahwa rasanya sangat lezat. Setelah makan malam usai, Noah pun dikembalikan ke ruangannya. Lalu Steve masuk ke ruangan Molly dan membawanya untuk dibedah seperti yang dialami Noah sebelumnya. Keesokannya, pria kanibal ini membelikan Noah gaun pink untuk dipakainya saat dinner. Steve sudah menyiapkan makanan lezat untuk mereka berdua. Pria ini mengatakan bahwa Noah wanita spesial baginya, maka makan malam ini hanya berlaku untuknya. Malam yang indah dinikmati oleh keduanya. Setelah itu, Steve pun menunjukkan koleksinya kepada Noah, di mana foto-foto wanita yang jadi korbannya terpajang di lemari. Begitupun dengan barang-barang mereka. Pernak-pernik para wanita ini disimpan rapi oleh Steve. Noah pun memperhatikan foto-foto itu, hingga tanpa sengaja dia melihat handphonenya Molly teman baiknya juga ada di situ. Dia menyadari sahabatnya juga disekap di tempat ini. Lalu pria ini kembali mengajak Noah untuk mencicipi masakan lainnya.
Noah coba berpura-pura menikmati daging tersebut, yang dimana kali ini menunya adalah payudara wanita. Noah merasa jijik untuk memakannya, namun dia coba tetap tenang dan mengikuti permainan Steve sambil berpikir apa yang harus ia lakukan agar bisa lari dari sini. Noah pun coba memancing Steve dengan mencumbunya dan berdisko dengannya. Lalu tak lama, mereka pun ke kamar melampiaskan hasrat yang terpendam. Steve yang merasa Noah sudah jinak kepadanya, tak mencurigainya sedikit pun jika akan berbuat sesuatu. Hingga tiba-tiba, inilah yang terjadi. Dia pun bergegas pergi dan mengunci Steve di dalam ruangan tersebut. Dia langsung menuju ke ruangan Molly dan menyelamatkannya. Begitupun dengan Penny. Ketiganya pun segera lari untuk kabur dari tempat ini. Namun sebelum mereka berhasil keluar, terlihat Steve yang dengan susah payah mengejar mereka. Akhirnya perkelahian antara mereka pun tak terelakkan. Namun dengan cepat, Molly mengambil alat dapur dan memukul Steve sampai tersungkur. Steve yang terluka kembali bangkit dan menghajar Molly, lalu coba menarik kaki Noah. Pria ini tetap bertahan dan ingin membunuh Noah, namun lagi-lagi dia gagal karena Molly sudah berada di belakangnya. Mereka pun segera bergegas untuk lari. Namun dengan kaki pincang, pria gila ini coba mengejar mereka di kegelapan. Tak lama istrinya pun muncul mencari Steve yang tak bisa dihubungi. Dia memperhatikan sekeliling untuk memastikan apa yang terjadi dengan suaminya. Wanita ini melihat pisau dapur dengan darah berceceran di lantai. Dia coba menghubungi handphone suaminya dan dugaannya benar bahwa telah terjadi sesuatu pada dirinya. Lalu dia mendengar bunyi pistol dan segera keluar. Steve terus mencari Noah di dalam hutan di sekitar rumahnya. Noah yang bersembunyi di balik pohon pun menyadari kalau Steve berada di dekatnya. Begitupun dengan Molly dan Penny. Dan seketika, Molly pun dengan cepat menyerangnya dan disusul oleh keduanya. Pria ini pun babak belur, dan Noah yang sudah kalap pun segera menghabisinya. Come on. Give me a smile. Tak lama, istrinya Steve pun melihat mayat suaminya terbujur kaku dengan penuh luka. Di saat yang sama, Noah yang sedang mencari handphone yang terjatuh, tiba-tiba didatangi oleh wanita tersebut. Dirinya pun langsung dicekik saat itu juga. Seketika, dirinya mengambil kunci dan langsung menusuk leher wanita ini hingga terkapar. Lalu dia pun segera lari, namun dikejar oleh wanita tersebut. Dan Molly pun kembali menyelamatkan dirinya. Steve's wife. What? He's married? Was married. Film pun selesai.